Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa AWTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang tentu nikmat Allah itu kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan sebagai hamba yang syakirin, dan Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan selawat kita menghantarkan kita mendapatkan syafaat dari beliau dan dapat berjumpa bersama-sama baginda Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah puasa awam dan puasa khas menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali yang digelar juga dengan nama Hujjatul Islam adalah seorang alim, seorang ulama yang faqih dan juga seorang mujtahid. Kemudian beliau juga seorang ahli tasawuf, dan beliau dilahirkan di kota Tus di Khurasan, ya, di Iran sekarang ini pada tahun 450 Hijriyah. Kemudian beliau juga wafat di tanah kelahirannya di Tus, ya, dalam usia beliau 55 tahun. Tetapi karya beliau dikenal luas di seluruh dunia, dan sampai sekarang pun sekolah-sekolah, madrasah-madrasah di Indonesia maupun di luar Indonesia masih kurikulumnya memakai kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Di antara lain kitab yang beliau yang luar biasa adalah kitab Ihya Ulumuddin, di mana Al-Imam Nawawi memuji Imam Ghazali ini, Al-Hujjatul Islam. Beliau mengatakan, seandainya kitab Islam itu hilang semuanya, maka cukup Ihya Ulumuddin menggantikannya itu. Inilah pujian seorang Al-Imam An-Nawawi kepada Al-Imam Ghazali tentang keluasan ilmunya dan tentu kedalaman ilmunya, dan yang beliau tumpahkan atau beliau ide beliau atau ilmu beliau itu beliau sampaikan beliau dalam kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin. Nah, jamaah pemirsa AWTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Ramadan ini, tentang puasa ini, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya membagi orang-orang yang berpuasa itu kepada 3 golongan. Jadi orang yang berpuasa, as-shaimin itu, beliau kelompokkan menjadi 3 bahagian. Yang pertama, puasa mereka itu adalah puasa awam. Yang kedua, puasa khusus. Dan yang ketiga, puasa khususul khusus. Nah, apa itu puasa awam? Dan beliau mengatakan bahwa puasa awam itu adalah orang yang berpuasa, dia mampu menahan dirinya dari makan, kemudian tidak minum, kemudian dari syahwat, ya, di siang Ramadan, yaitu berhubungan suami istri. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan puasa awam itu, beliau mengatakan kaful batni wal farji
an qada'ish syahwah. Jadi beliau mengatakan orang yang awam itu dia mampu menahan batannya, ya, tidak memasukkan makanan, tidak memasukkan minuman dalam perutnya melalui mulutnya. Kemudian juga dia mampu menahan ya syahwatnya, ya, dengan keluarganya, dengan istrinya di siang Ramadan. Dapat dia mampu menahan ini. Nah, bagaimana yang lain? Bagaimana dengan matanya? Bagaimana dengan telinganya? Bagaimana dengan lidahnya, omongannya, perkataannya? Ya. Bagaimana dengan hatinya? Apakah dia mampu dipuasakan? Nah, Al-Imam Ghazali, orang yang dalam golongan awam ini, dia hanya mampu menahan dari makan dan minum, dan tadi hubungan suami istrinya, tetapi mereka belum bisa menahan dari anggota tubuhnya. Jadi matanya belum dipuasakan, anggota tubuh yang lain belum dipuasakan, masih melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya masih mendengar yang tidak dibenarkan, lisannya masih berkata-kata kotor, masih berdebat, bertengkar dan lain sebagainya. Dan hatinya pun masih menyimpan dendam, hasad, ya, kemudian riya, sombong dan sebagainya. Jadi orang yang awam ini menurut Imam Ghazali adalah golongan orang yang hanya menuntaskan kewajiban saja. Dia melaksanakan perintah Allah, puasa, tidak makan, tidak minum, dan lainnya, tetapi yang lain belum bisa dia mempuasakannya. Jadi perintah dikerjakan, tetapi ibadah puasanya tidak bernilai pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan kedua, Al-Imam Ghazali mengatakan mereka yang dikategorikan, dikelompokkan dengan orang yang khusus. Siapakah orang yang berpuasa khusus ini? Beliau mengatakan bahwa orang yang khusus ini adalah orang-orang yang mampu selain menahan dari makan dan minum dan syahwatnya. Alhamdulillah dia bisa menahan itu seperti orang awam, dan dia plus juga dia bisa menahan, mempuasakan matanya, dia tahan dari melihat yang tidak dibolehkan, ya. Kemudian telinganya dia tahan tidak mendengar dari hal-hal yang tidak perlu dia mengetahui itu, ya. Kalau anak sekarang mengatakan nggak kepo gitu, ya, dia tidak mau mencari-cari informasi apa, ya, karena yang bukan urusannya. Sebagian Nabi mengatakan, ya, kita memfokuskan diri kita, ya, tidak perlu kita mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Mungkin aib kita pun banyak. Nah, oleh karena itu dia mampu menahan telinganya dari mencari-cari, mendengarkan hal-hal yang bukan urusannya. Kemudian juga dia dapat mempuasakan lisannya. Dia tidak berkata, tidak bicara kecuali perkataan, omongan yang bernilai baik, dapat memberikan nasihat kepada orang lain. Kata-katanya mempunyai nilai mutiara-mutiara hikmah. Dapat dia mengawasi, ya, mengontrol pembicaraannya. Yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang diridhoi oleh agama, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan kedua ini lebih baik, naik level dari yang pertama, ialah orang-orang yang mampu selain dari makanan, minum, dan syahwat itu, dan juga mampu menahan jawarihnya, anggota tubuhnya, ya, kakinya, tangannya, ya, semua anggota tubuhnya yang bisa berbuat kebaikan dan maksiat, itu dia dapat tahan, dapat dia arahkan, dapat dia puasakan, hanya berjalan atau dapat berlaku di hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level orang yang kedua. Kemudian level yang ketiga, yang disebut dengan puasa orang yang modelnya khususul khusus. Ini level yang terbaik, ya, rutbah yang lebih baik di antara dua yang tadi. Nah, siapakah mereka orang-orang yang berpuasa khususul khusus ini? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang melewati level yang pertama, mampu menahan dari makan dan minum dan syahwatnya di siang hari Ramadan. Kemudian yang kedua, dia dapat juga menahan pandangan matanya,
telinganya, ya, lisannya, tangannya, kakinya, anggota tubuhnya dapat dia puasakan, tidak dia lakukan pada hal-hal atau pekerjaan yang berbau maksiat atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia naik level yang selanjutnya adalah dia dapat mempuasakan hatinya. Hatinya tidak pernah berpikir hal-hal duniawi, tapi hatinya difokuskan kepada takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dia tujukan kepada Allah. Hatinya dia arahkan untuk memperbaiki dirinya. Dia tidak memikirkan dunia, tapi yang dia pikir bagaimana nanti manzilahnya, levelnya nanti di akhirat. Dia lebih fokus kepada alam di mana nanti di sana kita lebih abadi, di sana akan mendapatkan surga dan nerakanya. Maka yang level ketiga ini, hatinya, kolbunya, dia fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang terbaik. Al-Imam Ghazali mengatakan level atau martabat atau manzilah yang ketiga ini, manzilah khusus orang-orang ini adalah orang-orang minal anbiya was-siddiqin, ya, wal muqarrabin, adalah orang-orang golongan para nabi-nabi, kemudian para siddiqin, dan orang-orang yang berupaya takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa AWTV, As-Shaimin dan Shaimat rahimakumullah, inilah 3 kelompok orang yang disebut dibagi oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, kita bisa mengevaluasi, ya, diri kita di bulan Ramadan ini. Kita mencoba memuhasabah puasa kita. Apakah kita masuk kelompok yang pertama, awam, yang kita hanya bisa menahan makan dan minum dan syahwat, tapi belum bisa menahan dari anggota tubuh kita? Atau kita mengevaluasi apakah kita masuk dalam golongan yang kedua, itu orang-orang yang dapat menahan lapar dan hausnya, kemudian juga dapat menahan anggota tubuhnya, hanya tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat, tapi hati kita masih kemana-mana. Maka level yang ketiga, level yang terbaik, hati kita pun kita puasakan, kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menghantarkan kita kepada golongan yang terbaik, dan mudah-mudahan para pemirsa menjadi hamba-hamba yang shaimin, shaimat, yang terima puasanya dan menjadi kelompok yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan pertemuan kita pada hari ini. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.